Kita percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi seorang penyembah. Ya, kita manusia adalah makhluk penyembah. Apa yang kita sembah hari-hari ini? Kita harus menyembah Tuhan. Banyak orang, bahkan terkadang saya sendiri juga suka menyembah kekhawatiran, kecemasan. Tapi yang saya mau katakan, Tuhan, aku mau sembah Tuhan, karena Tuhan selalu ada bagi saya. Kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mendatang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami memperingati kenaikan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau pergi untuk menyediakan sesuatu yang lebih indah bagi kami. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja bagi kami hari-hari ini, di hari-hari terakhir, di mana akhir zaman. Kami mau sama-sama terus melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar menyembah Tuhan. Selalu dan setiap kita semua menyembah Tuhan. Buka suaramu,
kasih Saudara yang bisa berbahasa roh, gak bisa berbahasa roh, serta Tuhan mengajarmu. Ini adalah ajarmu. Gak bisa bermasmur, gak bisa bernyanyi, gak bisa menyembah. Ini Tuhan.
segala pujian akan mengalir bagi kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau terus menyembah. Terima kasih. Masih ada sukacita? Yang masih punya sukacita di dalam dirinya katakan haleluya. Haleluya. Saya percaya bisa lebih semangat lagi. Haleluya. Kita percaya Allah kita dahsyat. Amin. Musik memuji Tuhan, Allah kita dahsyat. Masih kita bersama-sama.
capek? Semangat ya, saya tadi capek lah, ngantuk rasanya. Tapi begitu menyembah Tuhan, badan rasanya segar. Begitu memuji Tuhan, badan rasanya segar. Jadi kita mau sama-sama siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus. Yesus seperti Dia tinggalkan Roh Kudus di hati kita. Saya percaya ketika Roh Kudus terus di dalam hati kita, Dia mengurapi kita, ada mujizat boleh terjadi. Tuhan tidak akan biarkan hidup kita begini-gini aja. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan membuat keadaan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Tuhan mampu melakukan itu. Hari ini Roh Kudus ada di hatimu. Roh Kudus ada di hatimu. Dia hanya sejauh doa. Minta kekuatan dari Tuhan. Saya percaya ketika Roh Kudus bekerja sama dengan diri kita, maka ada hal yang mustahil akan terjadi dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat
berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan akan bekerja bagi kita. Roh Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita mau sama-sama berdiri Bapak Ibu. Kita menyanyikan pujian ini kembali. Sampai kita terus menikmati Tuhan. Di bait suci
musik menyembah Tuhan, musik menyembah semua hati dalam menyembah bebas menyembah Tuhan hari ini. Terima kasih yang bisa bermasuk yang bisa memuji Tuhan. Bangun rohmu sama-sama. Bangun rohmu Tuhan semua. Kalau ada orang yang haus akan Tuhan, Tuhan senang dengan hati yang hancur. Kita mau tulis penuh jiwaku senang bersamamu dalam naunganmu. Bukan hati jamahanmu berserah penuh di hadiratmu.
sampai sini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami mau belajar firman-Mu. Yes, Tuhan. Ajari kami mengenal-Mu. Ajari kami mengerti hati-Mu Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Firman-Mu yang mengubah segala hati kami. Ajari kami mengenal pribadi-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi dan lebih dalam lagi mengenal-Mu Tuhan. Kami selalu merindu kami Roh Kudus dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Ya, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ya. Kalau kita belajar kenaikan Tuhan Yesus, bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus itu sepaket ya, saya bilang itu sepaket dengan hari pencurahan Roh Kudus. Karena dua peristiwa ini tidak bisa dipisahkan. Antara kenaikan Tuhan Yesus dengan hari Pentakosta atau hari di mana Roh Kudus dicurahkan ini satu kesatuan gitu. Karena Roh Kudus tidak akan diutus kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga. Bahkan Alkitab mencatat bahwa secara fisik Yesus berada di mana? Di surga. Ya kan? Yesus berada di surga. Tapi Tuhan berkata, aku akan mengutus Roh Kudus untuk tinggal bersama-sama dengan kamu. Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Kenaikan Tuhan Yesus di surga itu dengan sebuah misi, dengan sebuah tujuan. Dan Alkitab katakan bahwa Yesus akan datang kembali. Percaya kita ya, Yesus akan datang kembali ke dunia ini dengan cara seperti dia naik. Yuk kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 11. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 11. Kita baca bergantian. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 11. Saya baca ayat 4, saudara ayat 5. Oke. Kisah para Rasul 1 ayat 4 sampai 11. Saya baca ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Tadi saya katakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus dengan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus itu sepaket, tidak bisa dipisahkan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita baca ayat ini, saya merenungkan ada beberapa pada pesan Tuhan kepada murid-muridnya.
Dalam ayat 4 Yesus berkata, dia melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. Saya berpikir kata melarang berarti kan peringatan ya. Jangan gitu kan. Awas, jangan kemana-mana. Tunggu di Yerusalem. Kata melarang berarti sebuah peringatan keras dan kalau dilanggar pasti ada konsekuensi atau akibatnya. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, dia melarang murid-muridnya untuk keluar dari Yerusalem, untuk pergi dari Yerusalem. Tapi Tuhan berkata, kamu tunggu di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Nah, hari ini kita belajar, janji Bapa ini berlaku buat kita juga loh. Ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamu tunggu di Yerusalem, nantikan janji Bapa. Nah, janji Bapa itu apa? Nanti kita belajar. Janji Bapa ini berlaku buat kita juga. Dan ini berlaku buat semua orang percaya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada sebuah kalimat begini, kasih Tuhan tidak bersyarat tetapi janjinya bersyarat. Ada syarat yang harus kita lakukan kalau kita mau mengalami penggenapan janji Bapa. Nah, makanya kita belajar hari ini. Yuk, yang pertama ayat 5. Kita baca ayat 5 dan ayat 8. Ayat 5 dan ayat 8 saya bacain. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Janji Bapa yang pertama itu apa? Roh Kudus dijanjikan, diberikan buat kita. Roh Kudus itu siapa sih gitu? Kita sering nyanyi, rohmu yang itu, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus. Alkitab katakan dia itu pribadi. Yesus menggambarkan dalam Yohanes 14 berkata bahwa dia, Roh Kudus, itu menggambarkan seperti seorang pria. Kata ganti he bahasa Inggris bilang. Yesus berkata bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Dalam ayat ini berkata bahwa kamu akan menerima kuasa. Janji Bapa yang pertama apa? Tuhan menjanjikan kita, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berapa banyak di antara kita yang sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus? Bukan dibaptis sama gembalanya ya. Pendeta siapapun nggak bisa namanya baptis dengan Roh Kudus karena itu bicara hubungan pribadi sama Tuhan. Nggak bisa. Dan salah satu tanda orang yang dibaptis atau dipenuhi dengan Roh Kudus adalah dia akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Ayat 8 berkata apa? Kamu akan terima kuasa. Kata kuasa bahasa asli dinamis, arti kuasa untuk melakukan mujizat. Performing for miracles. Kalau saya lihat bahasa aslinya, kuasa untuk melakukan mujizat. Nah, Tuhan berkata, kamu tunggu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari Yang Maha Tinggi, dengan Roh Kudus. Kamu sudah dibaptis dengan air, tapi kamu perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus ini yang akan menolong kita, membimbing kita. Yohanes 14, yuk kita baca. Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ke ayat itu lumayan sampai ke ayat yang ke 11 saya bacakan. Yohanes 16 ayat 4b. Hal ini kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu sebab hatimu berduka cita. Namun benar kukatakan ayat 7, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Tuhan Yesus. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Dan jikalau
Aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan akan dosa. Dan seterusnya. Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong kamu. Aku akan memberikan penolong yang lain yang menggantikan posisi Yesus di dunia ini. Tujuannya apa? Tujuannya memuliakan nama Yesus dalam pelayanan. Roh Kudus. Saya mau katakan Bapak Ibu, urapan Tuhan itu berlaku untuk semua orang percaya. Kalau pendeta zaman dulu bilang jangan mengusik hamba yang diurapi. Saya mau bilang urapan Tuhan itu berlaku untuk semua orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi jangan pernah punya konsep bahwa urapan Tuhan itu hanya khusus pendeta atau pelayan Tuhan. Tidak. Semua orang percaya harus diurapi Roh Kudus. Harus, terutama mereka yang ambil bagian dalam pelayanan mimbar. Terutama itu. Mungkin kita pelayanan biasa aja, tapi kalau ketika ada pengurapan Roh Kudus, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau kita belajar contohnya siapa? Siapa murid Tuhan Yesus yang pernah menyangkal Yesus? Petrus kan. Seorang Petrus. Dia pernah bilang sama Tuhan Yesus begini. Tuhan, aku rela mati buat Tuhan. Bahkan di penjara pun aku rela Tuhan. Begitu Yesus ditangkap, dia kabur. Tapi ketika dia mengalami dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus memberikan dia kemampuan, keberanian untuk memberitakan Injil. Dan Alkitab katakan Petrus cuman jalan aja. Bayangannya itu apa? Menyembuhkan orang sakit. Suatu hari Paulus diminta doain orang sakit. Dia gak sempet katanya. Dia kasih sapu tangan dia. Bekas ngelap keringet. Dia kasih sapu tangannya. Orang sakit itu sembuh. Bayangin. Ada pantulan kemuliaan Tuhan ketika ada pengurapan Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa pada akhir zaman Roh Kudus akan diberikan 2 kali lebih dahsyat daripada di gereja mula-mula. Makanya hari-hari ini, ayo saya mengajak kita semuanya gitu mengalami namanya dipenuhi Roh Kudus. Bukan sekedar berbahasa roh, bukan bahasanya yang kita cari, tapi pribadinya, tapi kuasanya. Kenapa? Karena bahasa ini sekarang ada orang belajar bahasa roh gitu. Saya nggak tahu. Yang pasti Alkitab mengatakan bukan bahasanya, tapi kuasanya. Ada orang berbahasa roh, tapi udah nggak ada kuasanya. Nah ini yang kita cari kuasanya, pribadinya, Roh Kudus. Gimana sih caranya kita dipenuhi Roh Kudus? Cuma satu, punya hati yang haus sama Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bilang gini. Kita rindu dipenuhi Roh Kudus. Betul ya? Semua kita rindu dipenuhi Roh Kudus. Tuhan juga lebih rindu lagi memenuhi kita dengan Roh Kudus loh. Kayak kita mungkin anak kita kangen ketemu kita. Kita orang tuanya lebih kangen lagi kan. Lebih kangen lagi. Ferry mungkin kerja, anaknya kangen Ezra. Tapi Ferry sebagai bapak dia lebih merindukan lagi ketemu anaknya. Sama dengan Tuhan. Kita rindu dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus lebih rindu lagi untuk penuhi kita. Masalahnya kita punya kerinduan enggak. Nah ini makanya menantikan janji Bapa itu yang gak mudah. Seringkali butuh waktu. Saya ingat saya baptisan air tanggal 22 Januari 98 di Dengklok. Saya gak ngerti namanya baptisan Roh Kudus. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan saya pengen dipenuhi Roh Kudus. Saya bingung ngelihat orang berbahasa roh. Saya bingung ngelihat kuasa Tuhan bekerja. Saya berdoa, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Saya ingat bulan Agustus tahun 2000 saya mengalami dibaptis Roh Kudus. Lama banget kan? Berapa tahun tuh? Lama juga, tapi tergantung seberapa rindunya kita. Kenapa? Seberapa rindunya kita untuk dipenuhi Roh Kudus menentukan. Bapak Ibu, saya baca sejarah. Ada kurang lebih 500 orang yang berdoa di loteng Yerusalem.
di hari Pentakosta. Tapi cuma 120 orang yang mengalami baptisan Roh Kudus. Kemana yang 380? Gak tahu, mungkin dia beli pecel ayam, mungkin dia lapar. Yang pasti cuma 120 orang yang mengalaminya. Dan dari 120 orang inilah Injil bisa sampai ke kita. Dari 120 orang ini ada orang-orang yang haus. Ayo, makanya di gereja kita hari-hari ini saya mengundang. Mulai besok kita akan doa 10 hari Bapak Ibu. Kenapa 10 hari? Karena hari Pentakosta bicara hari ke-50. Hari ke-50 terhitung dari kebangkitan Tuhan Yesus. Berapa hari Yesus menampakkan diri? 40 hari kan. Kemudian 10 hari kemudian hari Pentakosta setelah dia kenaikan. Saya mengundang kita besok 6:30 malam. Ayo kita berdoa sama-sama. Tim leader, pelayan Tuhan, WL Singers, ayo doa sama-sama. Kita minta, memang betul bisa di rumah. Kalau memang gak bisa hadir karena sesuatu hal, harus di rumah berdoa. Oke, di rumah berdoa. Jangan gak berdoa ya. Tapi berdoa, minta Roh Kudus satu aja. Minta Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Rindu, haus, kangen, merindukan gitu. Minta Roh Kudus, pasti. Tuhan bilang orang yang meminta dia akan mendapat. Orang yang meminta dia akan menerima. Orang yang mencari dia akan mendapatkan. Cari Tuhan. Selagi masih ada waktu, minta Roh Kudus. Besok kita sama-sama bergumul, berdoa sama-sama minta Roh Kudus, penuhi saya dengan Roh Kudus. Yang kedua, apa janji Tuhan? Dalam ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Tuhan berkata, janji yang kedua, Tuhan mau kita menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Bahasa aslinya serem. Martir. Wah, ngeri kan? Martir, orang yang mati buat Tuhan. Martir, bahasa aslinya saksi itu martir. Artinya orang yang mau memberikan apapun buat Tuhan, bahkan ketika Tuhan minta nyawanya sekalipun dikasih buat Tuhan. Martir. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Coffee ministry, siapa sangka mungkin hanya dengan segelas kopi. Anda akan ketika ada urapan Tuhan, kok bisa memberkati banyak orang. Ketika Handoko bikin kopi, cuma segelas kopi buat tukang ojek. Dia berikan itu. Kopi itu bisa mengubah hidupnya. Kenapa enggak? Pemain musik mungkin cuma bisa gitarnya pas-pasan, cuma mainnya G, C, D. Tapi ketika ada pengurapan Tuhan, itu ada urapan Tuhan mengalir gitu. Saya senang sejarah gereja mula-mula, bapak-bapak gereja kita. Saya pernah dengar kesaksian, saya nggak tahu kejadiannya di mana, tahun berapa. Itu pernah satu hari gereja ketika menyembah Tuhan, di gereja itu Pak, adalah ada api Roh Kudus. Gereja kayak kebakaran katanya. Seperti kebakaran, tapi nggak hangus, tapi memang ada urapan Tuhan bekerja. Kenapa? Menjadi saksi. Roh Kudus diberikan supaya kita jadi saksi Kristus. Bersaksi. Lewat coffee ministry, ketemu orang, cuma ngobrol aja. Ngobrol sambil ngopi. Susah nggak? Nggak kan? Capek ngantuk? Iya, ngantuk, bayar harga, itu harga yang dibayar. Saya kadang berpikir gini ya, seandainya Tuhan mut-mutan gitu, ketika dia mau disalib, dia bilang, aduh Tuhan sakit dipaku tuh, Tuhan gak mau gak jadi ya. Tapi Tuhan gak mut-mutan gitu. Dia pikul salibnya. Kenapa? Karena dia mikirin kita. Kalau kita gak sampai Yesus gak disalib, habislah kita, mampuslah kita semua. Kalau Yesus sampai gak mati disalib, gak ada harga dirinya lagi manusia. Tapi karena Yesus mati, kita berharga. Nah, makanya Tuhan bilang, Tuhan panggil kita
urapan Tuhan diberikan supaya kita jadi saksi Kristus. Ayo bersaksi. Kita yang dagang, kita yang mahasiswa, lewat hidup kita jadi saksi. Walaupun cuma melakukan sesuatu, Tuhan berkata dalam Matius 25, kalau kamu menyediakan secangkir air untuk seseorang yang kecil ya, aku utus kalau nggak salah ayat, saya lupa ayatnya, secangkir kamu tidak kehilangan upahnya. Kamu memberikan untuk aku. Saya pernah bilang kan, saya suka berpikir siapa tahu ketika kita lagi ngasih kopi, ternyata yang kita suguhin itu Tuhan Yesus pura-pura jadi tukang ojek. Bisa nggak? Bisa kan? Ketika Frans bikin kopi, kita nggak tahu kan, mungkin kita nggak kenal orang itu tukang ojek itu dari mana, pemulung dari mana. Siapa tahu yang kita suguhin itu Tuhan Yesus menyamar jadi itu. Kenapa enggak gitu kan? Kenapa enggak? Ayo jadi saksi Kristus. Yang ketiga, yang terakhir. Yesus, janji Bapak apa? Yesus pergi dan akan kembali lagi dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Yesus ayat 11 berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang malaikat berpakaian putih dekat mereka dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Wow, luar biasa kan? Yesus pergi dan akan datang kembali. Semua orang akan melihat. Dalam Wahyu 1 ayat 7. Saya bacain, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Tuhan datang kembali. Bukan jadi bayi lagi. Tapi ketika Tuhan datang kembali, gimana dengan hidup kita? Adakah Roh Kudus di hati kita? Bapak Ibu, Roh Kudus itu seperti alarm. Dia akan ngingetin kita akan dosa, akan kebenaran. Ketika kita misalnya lagi ngapain, tiba-tiba diingetin Tuhan untuk baca firman. Sebenarnya Tuhan tuh lagi ngingetin kita untuk belajar peka gitu sama Tuhan. Ayo, nantikan janji Bapa. Yang pertama apa? Roh Kudus diberikan. Yang kedua apa? Tadi jadi saksi. Yang ketiga, yang terakhir apa? Yesus akan kembali lagi ke dunia. Nantikan Tuhan. Beberapa hari lalu saya cerita sama istri saya. Mungkin ada banyak orang yang mulai meragukan Tuhan. Kenapa? Karena kita mendengar berita atau khotbah tentang kedatangan Yesus kedua kali sudah lama kan. Dari kita sekolah minggu mungkin kan. Bahkan mungkin dari opahnya lagi belum lahir. Kita udah dengar kan. Tapi kita mungkin bertanya-tanya, kapan? Saya juga gak tahu. Tapi Tuhan berkata, seperti Alkitab kata, seperti perempuan yang melahirkan tiba-tiba tanpa diduga. Tuhan datang kembali. Siap enggak kita? Iya, kalau kita datang kita lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kita datang, kita lagi enggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan datang, kita lagi bikin dosa. Tuhan datang, kita lagi ngapain? Habislah. Makanya kita katakan berjaga-jaga. Ayo, 10 hari ini, mulai besok ya. Saya mengundang saudara untuk hadir doa 10 hari. Yang bisa datang masih libur kan? Masih libur ya oke datanglah. Masih libur. Ayo selama 10 hari. 10 hari. Kita minta Roh Kudus tolong penuhi saya. Baptis saya dengan Roh Kudus. Minta saudara. Minta. Jangan berhenti. Kenapa? Ketika kita minta,
kita dibakar kembali. Ada roh yang baru. Yuk kita berdoa, kita datang sama Tuhan, rohmu yang hidup penuhiku. Kita datang sama Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku. Yuk singersnya yuk bantu nyanyi. Datang sama Tuhan. Penuhiku Tuhan. Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Dari dalam hatimu rasakan Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Beberapa menit kau buka hati. Ke hati untuk jamahanmu berserah penuh Hadir di sini. di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari berdiri sama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih Angkat tanganmu seluruh hidupku Angkat tanganmu terima di pengurapan Tuhan. altarmu, menyembahmu. Buka hati, ku buka Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih Ada pengurapan Tuhan, seluruh pengurapan Tuhan hidupku mengalir. di altarmu, menyembahmu. Buka hati, ku buka. Buka hati Urapan untuk Tuhan, jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. ku buka Hati untuk jamahanmu, Kudus kau ada di sini. berserah Beberapa menit saudara, beberapa di jangan lewatkan beberapa menit saja. hadiratmu. Beberapa menit Kau saja rasakan ambil Tuhan hadir. alih Beberapa menit saja rasakan urapan Tuhan yang kuat. hidupku Di di altarmu, menyembahmu. buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil
diri. Kita berdiam diri. Tuhan sedang bekerja di setiap hati kita. Kita bekerja di setiap hati. Fokus sama Tuhan. Dia ada di dalam kita. Rasakan beberapa menit saja luang. Sabar. Beberapa menit aja Tuhan. Roh Kudus yang manis. Rasakan Tuhan sedang bekerja. Saya merasakan Tuhan sedang bekerja hari ini. Terus mengalir. Terus mengalir. Rasakan urapan Tuhan sedang bekerja. Saya merasakan urapan Tuhan yang kuat. Terus bekerja terus Tuhan terus. Haleluya. Sabar beberapa menit saja. Beberapa menit saja Tuhan. Beberapa menit rasakan urapan Tuhan. Rasakan dia bekerja. Dia nyata. Dia ada di sini. Nyata dia. Tuhan. Ramaya Shikara Ramaya Shandala Shikara Urapanmu penuhiku. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Penuhiku Tuhan. Penuhiku. Dengan Beberapa menit saja. hadiratmu. Beberapa menit aja Tuhan. Terus Urapiku, minta urapan Tuhan. urapiku dengan minyakku. Penuhiku. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyak. Sekali lagi penuhiku. Kita masuk dalam doa. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyak kudusmu. Dengan minyak kudusmu. Terima kasih buat malam ini. Buat firman-Mu Tuhan. Roh Kudus beri kami kekuatan untuk kami boleh berdoa, mencari Tuhan, menemukan hati-Mu Tuhan. Dalam 10 hari ke depan Tuhan tolong beri kami kemampuan, haus akan Tuhan. Tanamkan firman-Mu di hati kami. Sebentar kami akan berikan persembahan. Tuhan berkati setiap persembahan kami Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Nanti yang bertugas persembahan saya minta Ibu Sari dan Ibu Anik. Iya. Ya, Ibu Anik dan Ibu Sari. Sungguh bangga Bapak udah berdoa tadi. Punyalah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Ku hidup lepas
kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan. Kini Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. terima kasih untuk persembahannya. Karena kita sedang menunggu, kita mau memuji Tuhan lagi. Saya undang semua jemaat boleh bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Ku Menang, Ku Menang, Ku Menang. Yang anak muda tepuk tangan di atas kepala boleh? Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan lagi ku menang, ku menang. Ku menang Yang sebelah sini bersama suaranya. Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan ku menang sebelah sini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang ke kiri. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita mau bergerak, amin. Kita mau bergerak, nanti kita ke kiri dulu. Haleluyanya. Musik memuji Tuhan lagi, kita mau angkat pujian ini lebih semangat lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ke kiri, kelihatan yang gak bergerak. Asik. Dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia hidup. Yang sebelah sini mana gerakannya? Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Boleh silakan duduk. Kita akan menutup ibadah kita. Oh ya, sore hari ini, malam hari ini maksudnya, kita jadi nanti setelah ibadah jangan pulang dulu, karena
semua kita panitia sudah menyiapkan untuk kita konsumsi sama-sama karena sudah disiapkan. Mari nanti kita boleh sama-sama untuk menyantap yang sudah disiapkan. Kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat satu lagu pujian besar anugerah. Kami percaya Engkau Allah yang besar ya Tuhan. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Berkati kami semua yang hadir hari ini. Tambah hari kami tambah cinta Tuhan, tambah mengasihi Tuhan. Sebentar kami mau makan, berkati makanan yang disediakan, minuman, kuduskan oleh firman-Mu. Biar itu jadi berkat buat kami. Berkati yang menyediakan, tangan-tangan yang menyediakan. Ya Tuhan berkati. Sertai perjalanan pulang kami Tuhan. Niat jahat orang iblis dibatalkan dalam nama. Sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pulang membawa berkat dari Bapa di surga. Anugerah Yesus, penghiburan Roh Kudus menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.